Karena ada hal yang kurang, Iya. yaitu mendidik anggotanya yang meminjam. Jadi sebisa mungkin koperasi itu ketika memberikan pinjaman itu juga memberikan pendidikannya. Iya. Artinya ketika dia meminjamkan untuk berwirausaha, berikan juga ilmu-ilmu berwirausahanya supaya untung. Benar sekali. Jadi nggak cuma ngasih duit, Iya. nggak tahu bakalan Habis untung itu- atau rugi. Habis itu hilang gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam Bikin Kopi, bincang kekinian Koperasi Indonesia. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu Bikin Kopi itu apa. Iya. Bincang kekinian Koperasi Indonesia. Artinya kita akan membahas, akan membincangkan terkait dengan isu-isu kekinian terkait dengan koperasi di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa berkenalan. Ya, pada kesempatan kali ini saya bareng teman saya. Nah, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan Mas Helmi dulu. Silakan Mas Arif dulu. Ya. Tadi saya dia memperkenalkan saya. Ya udah, nama saya adalah Helmi. Saya jurusan PAI. Saya tarbiyah ya dari itu. Di Kopmawin, Mungkin saya diamanai sebagai pengawas bidang usaha dan personalia. ya, jadi kami dari Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya sendiri Murtada Mutahari. Jangan dipanggil apa Mas Helmi? Jangan dipanggil apa? Murtad. Murtad, Jangan ya. dipanggil Murtad. Panggil saja Hari. Kuliah jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan di Kopma saat ini sebagai pelayan umum Kopma UIN Sunan Kalijaga. Nah, gimana Mas Helmi? Kita kan akan berbincang-bincang terkait dengan koperasi Indonesia. Menurut Mas Helmi di masa sekarang ini yang memang luar biasa lah. Ya. Koperasi diuji, bahkan tidak hanya koperasi, hampir semua perusahaan di Indonesia diuji. Ya. Menurut Mas Helmi gimana kondisinya? Kalau sekarang kalau dilihat itu kan apa namanya COVID ini kan apa? COVID. Bosen aku lihat apa dengarnya yang COVID setiap Karena hari. pemberitaannya ya. Iya, bosen lama-lama itu. Jadi karena kita nggak tahu sih kapan sih apa ini akan berakhir gitu. Oh iya. Kapan sih berakhir? Kapan teman-teman berakhir? Kira-kira kapan? Bisa komen di kolom bawah. komentar. Silakan. Karena takut apa? Kita bukan ahli epidemiologi, takutnya apa? Pasal nanti. Ya, tapi kan kita bisa cari-cari kan. Iya sih, ada iya. berita gitu. Iya. Sepengamatan Mas Helmi pernah baca belum berita atau informasi terkait dengan COVID-19 ini akan berhenti atau pandemi ini akan bisa teratasi lah karena akan muncul vaksin mungkin Iya. atau ada obatnya. Iya. Kemarin kan juga kita udah pernah dengar ya apa tentang masalah Sinovac yang mau di. Dengar atau baca Mas? Oh, yang baca tapi dengar. Oh ya, dengar Karena dari di TV juga. TV ya. Kita di TV juga kan. Iya, iya. Apa dengar kita apa Sinovac mau diuji cobakan, terus apa namanya sudah ada beberapa apa namanya orang yang apa mendaftarkan diri sebagai apa namanya relawannya ya, diuji relawannya untuk diuji vaksin. vaksin. Kemudian yang kemarin yang di Universitas Airlangga kan juga pernah ada apa namanya ada obatnya juga katanya. Itu kan itu mungkin kalau saya baca lagi itu baru tahap uji coba dan itu mungkin selesainya ya akhir tahun ini baru bisa akhir tahun 2020 2021. Nah itu 2021 awal ya awal 2021 awal itu baru mulai produksi dan dan itu pun belum apa namanya suntik vaksin dan sebagainya, itu kan lebih lama lagi gitu. Kita nggak bisa. Jadi artinya kondisi ini bahkan lebih lama gitu ya. Iya, lebih lama dan lebih. Padahal kondisinya menurun gitu kan. Iya, Usaha-usaha yang ada, misalnya koperasi yang punya usaha pun juga pasti menurun kayak gitu. Iya. Itu berarti bakalan lama berlangsung. Lama sekali. Ya sekitar satu setengah sampai 2 tahun lah. Ya, Lama juga ya kalau ya, dari kurang lebih. informasi yang Iya, masuk. informasi. Nah, tapi kalau teman-teman ada sanggahan boleh Silakan di komen. komen. Mungkin 2 bulan lagi kan kita jadi senang Iya, gitu. silakan jadi toxic positivis.
Aduh. Enggak mencoba positif. Tapi Iya, kalau positif, ada Mas. datanya enggak apa-apa. Iya. Karena Mas Helmi ini emang terkenal pesimis gitu ya. Iya. Selama saya mengenal Mas Helmi itu termasuk orang yang pesimis. Mungkin ada Kadang-kadang pesimis yang enggak, kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang disalahpahami sih. gimana? Kita tuh mau mencoba realistis. Oh, realistis. Yo kamu tuh jangan positif-positif amat lah. Oh, iya, iya. Maksudnya tuh. Kamu yo. Artinya memang butuh juga ada orang yang optimis, ada juga yang pesimis. Iya, yang Agar pesimis itu tidak- juga mengingatkan gitu loh, jadi Iya, alarm. iya. Nah, dari Mas Helmi ada nggak pesimistis dari kemudian lama itu ada nggak Iya. pandangan pesimistis gitu lah, Itu bukan, kalau ini Apa? ya ini bukan pandangan sih. realistis gitu ya? Ya apa namanya, kalau dibaca-baca lagi sih tentang masalah apa namanya, tadi yang tadi pandemi itu, kemudian ekonomi ini bagaimana depannya. Ya, Kalau gimana? kalau yang kita baca-baca kan seperti kita tahu bersama itu kan sudah banyak beredar kabar kalau apa namanya, dunia ini lagi banyak yang resesi. Oh, mau resesi? Oh, ada juga yang Udah ada yang resesi. Singapura Yang Singapura, terus Korea, ya. terus banyak yang nyusul pokoknya. Gak tahu ini Indonesia kapan. Indonesia nggak bakal resesi ya? Ya, insya Allah. Semoga. Alhamdulillah ya, jangan sampai resesi. Tapi sih apa ya tadi itu kayaknya tadi itu Ada- ngomongin alarm lah. Iya, iya. Alarm ya semoga enggak, tapi Semoga kita coba alarm aja sih. Alarm kalau kita bener-bener resesi itu kan apa namanya, beda aja. Wah, ngeri pokoknya wes ngeri. Aku nggak mau ngomong gitu. Apalagi aku anak PAI kan nggak paham itu. Nah, tapi kan di koperasi jadi. Iya, Pak. koperasi sih. Iya. Enggak sih. Apa namanya? Jadi kalau terkait dengan koperasinya gimana? Kalau koperasinya sih ya sepi kita kayak gini. Ya mungkin apa namanya? Karena masih banyak koperasi yang Iya. belum melakukan transformasi. Iya jelas bisnisnya ya apa namanya, minimarket, terus ya yang Simpan ATK, pinjam. simpan pinjam ya itu kan yang konven siap Iya. semua gitu. Belum apa, ada yang mengarah ya mungkin tidak banyak ya tapi Tapi ada ya, ada yang sudah sudah, menggunakan teknologi. ada yang sudah, tapi kan apa namanya, kebanyakan Mayoritas. terutama koperasi mahasiswa itu kebanyakan juga masih konven gitu. Ya, termasuk kita ya. Termasuk kita istilahnya Iya, bisnis apa namanya kemarin, bisnis apa namanya, Warisan. ya bisnis warisan gitu. Jadi harusnya salah satunya koperasi mahasiswa itu juga harus bertransformasi ya. Iya, benar. Tapi kan kalau kita melihat bagaimana kondisi koperasi mahasiswa itu, ketika kita mau mengarah ke teknologi, sebenarnya banyak sih faktor yang kemudian kita sulit ke arah ke sana karena kepengurusan kita yang pendek ya Iya. hanya 1 tahun, Benar. kemudian menemukan core atau masalah utama di kebutuhan anggota itu juga sulit karena generasi sekarang itu kan terkenal dengan yang sering berubah-ubah, bahkan kan kayak trending di media sosial itu tiap jam aja bisa berubah Iya, tuh betul. trendingnya. Nah, maka itu sih yang menjadi kesulitan saat ini. Iya. Kalau dari Mas Helmi ada nggak solusi untuk bisa membuat bisnis yang berbasis teknologi dan tentu anggota bisa berpartisipasi apabila kita kaitkan dengan kampus kita? Iya. Apa namanya, kalau kita apa di UIN Sunan Kalijaga ya, kita kan dari UIN ya, UIN dari Sunan Kalijaga. Nah itu kan apa namanya, kita belajar apa namanya tentang sejarahnya apa namanya Sunan Kalijaga, bagaimana dia berdakwah, bagaimana dia menyebarkan agama, itu kan apa namanya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau masyarakat Jawa itu dulu apa namanya suka wayang itu dulu tidak semua orang bisa menikmatinya. Cuma kalangan bangsawan doang yang bisa menikmatinya. Dan apa namanya ya itu Sunan Kalijaga kemudian menjawab persoalan itu dengan apa namanya, kamu boleh apa wayang, lihat wayang. Ya itu tapi ada syaratnya. Syaratnya seperti itu. Salah satu cara dalam mendakwahkan Iya. Islam itu dengan menjawab permasalahan dan juga memberikan solusi gitu. Kemudian kembali lagi tadi apa namanya tentang apa koperasi dan yang masalah pandemi ini.
hanya yang benar-benar yang online lah, yang sekarang yang bisa akan bisa survive beberapa tahun ke depan. Karena tadi itu udah resesi, terus mau dibilang kemudian di rumah. kita disuruh di rumah, terus kalau mau misalnya teman-teman mahasiswa balik ke Jogja juga susah Dana. susah dana dan lain sebagainya, Dan kuliah juga masih susah online. kuliah masih online dan lain sebagainya. Itu kan perlu online ya, butuh yang online. Nah, tidak dan juga online itu tidak semua yang online yang bisa Bertahan. Sekarang kan istilahnya kan banyak bisnis-bisnis bermunculan karena online, karena antara ini lagi pandemi, ini kesempatannya ini, ini kita ambil. Jadi makin banyak. Iya, makin banyak. Nah, itu kan sebenarnya ketika kita mengarah ke online dan tadi ada kenyataan bahwa nggak semua online juga bisa berkembang. Iya. Dan sebenarnya masih ada sih kita dihadapkan masalah dalam menemukan kebutuhan anggota itu tadi lagi-lagi. Nah, itu kan sulit kalau masa sekarang. Kalau berbicara Sunan Kalijaga pada masa lalu ya bukan berarti kita mendiskreditkan, tapi memang zaman sudah berubah. Nah, kemudian ketika kita memahami generasi ini itu sulit, dan memang karakter dari individu generasi sekarang itu kan sangat individualistis ya gitu. Dan itu sering berubah setiap saat. Nah, itu menjadi kesulitan. Nah, kalau aku ada pemikiran Mas, bagaimana koperasi itu menerapkan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama apa Mas ini dalam undang-undang perkoperasian? Coba komen di bawah. Ya, prinsipnya kan keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Itu saya rasa masih kurang, karena di Indonesia itu ada jenis-jenis koperasi yang menghalangi itu. Kalau menurut saya. Benar. Jadi ada koperasi mahasiswa, ada koperasi karyawan, ada koperasi dosen, koperasi guru, koperasi petani. Nah, itu kan sebenarnya mendiskreditkan secara tidak langsung, bisa mendiskreditkan prinsip yang pertama. Walaupun seperti di Kopma kita, di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga menerima masyarakat luar, baik itu dari dosen juga bisa, dari masyarakat juga bisa kayak gitu. Tapi dengan adanya nama koperasi mahasiswa, tentu orang-orang berpandangan anggotanya adalah mahasiswa. Mahasiswa aja boleh. Nah, padahal sebenarnya koperasi akan lebih baik di masa sekarang, di masa pandemi, di masa teknologi, dan atau kita berbicara generasi sekarang yang tadi berubah-ubah karena individualisme. Nah, inti munculnya individualisme ini kan sebenarnya kurangnya empati, kurangnya mereka bersosialisasi dengan pihak lain. Nah, ketika kita menerapkan prinsip yang pertama, sekaligus kita tahulah kampus UIN Sunan Kalijaga itu kan ada visinya itu adalah integrasi interkoneksi. Ya. Gimana integrasi interkoneksi, Mas? Integrasi interkoneksi adalah bagaimana kita menyambungkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu semesta. Ya, itu himnenya sih. Himnenya ya, semesta. Jadi di himnenya juga diulang-ulang. Jadi visi integrasi interkoneksi ini bagaimana UIN bisa menghasilkan kajian-kajian atau pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak mendikotomiskan antara ilmu agama dan juga ilmu semesta. Ya, jadi itulah. Tapi kalau kita berbicara koperasi juga bagaimana kita bisa mengintegrasi dan interkoneksikan berbagai elemen yang ada di masyarakat, baik itu mahasiswa atau kemudian guru, tani, dosen, dan lain sebagainya. Nah, ketika ini menjadi satu di koperasi, tentu mereka akan bersosialisasi, baik itu di media sosial ataupun kemudian bisa secara langsung juga. Mereka akan bisa secara langsung kemudian berinteraksi, dan pada akhirnya ada rasa empati, saling mengerti. Jadi sifat-sifat yang ada di generasi sekarang yang individualisme itu akan hilang. Dan kita juga tahu lah
salah satu nilai yang ada di bangsa ini adalah gotong royong. Gotong royong. Dan sempat rame kan kemarin kalau bakal jadi Eka Sila. Wah, iya. Tapi memang ketika diintisarikan, inti dari Pancasila memang gotong royong. Gotong royong, iya. Kalau kita berbicara konteks Pancasila ya kelima sila itu. Tapi salah satu intinya adalah kita bisa mewujudkan gotong royong itu. Itu melalui koperasi yang menerapkan integrasi interkoneksi. Artinya kami juga mengusulkan untuk adanya, tidak ada lagi lah penamaan koperasi mahasiswa, koperasi karyawan. Nah, itu sangat jadi satu aja lah gitu maksudnya. Ya, jadi satu dan tentu akan menjadikan hasil yang lebih baik. Benar sekali. Jadi misalnya ada satu koperasi, kita misalnya koperasi apa yang namanya ya? Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga. Itu nanti ada anggotanya, ada mahasiswa, ada dosen, ada masyarakat. Masyarakat itu aja ada beragam kan, bermasyarakat itu. Ada petani, ada pedagang, ada apa namanya, buruh juga, ada yang PNS, dan sebagainya, itulah pokoknya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar ide. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Iya. Benar sekali. Apalagi kita bicara kalau kampus ya. Konteks kampus kan Mas Menteri kita, Mas Menteri Pendidikan, Mas siapa? Mas Nadiem. Mas Nadiem. Ya, Mas Nadiem. Nah, Mas Nadiem itu kan ada gagasan juga untuk ada kampus merdeka. Ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar ke jurusan lain, ada mengambil mata kuliah jurusan lain kayak gitu. Nah, itu sebenarnya di koperasi kampus merdeka itu bisa dijalankan. Bisa dijalankan banget. Nah, bahkan lebih gitu. Ya, gimana? Kira-kira apa namanya? Saya kalau di kampus merdeka ya. Kalau saya jadi jurusan PAI, saya mau belajar pertanian. Ya cuma bisa pertanian aja, nggak bisa yang lain. Iya, cuma karena di semester itu atau di waktu itu ngambilnya cuma pertanian itu. Sedangkan kalau di koperasi kan kita bisa ketemu sama orang, jadi sama ilmu hukum, saya bisa berkonsultasi gimana ini pendidikan dalam hukum itu gimana gitu. Bagaimana ini kok aturan hukum buat pendidikan ribet gitu. Ya ribet lah, gitu lah. Ngeri ya. Nah, artinya bakal kampus merdeka ini bakal lebih berjalan lagi. Iya, benar sekali. Mendukung lah untuk kita kegiatan ekonomi. Benar sekali itu. Nah, setelah ada rasa empati itu, maka kita dalam merumuskan kebutuhan itu pasti anggota akan saling berdiskusi juga. Iya, benar. Dan tidak mengedepankan egonya masing-masing. Karena mereka sudah bertemu dengan elemen-elemen lain. Artinya ketika kebutuhan anggota ini sudah muncul atau sudah kita temukan dengan cara anggota-anggota juga berdiskusi, sudah saling berempati, maka bisnis yang dihasilkan kayak di online tadi itu bisa lebih tepat sasaran. Benar sekali. Tepat kebutuhannya, tepat sasarannya. Ya, benar sekali. Jadi kan misalnya kita kebanyakan kan kalau orang itu kan bikin bisnis ya sesuai dengan opportunity-nya. Opportunity itu kan kesempatannya, peluangnya. Kalau peluangnya hilang kan hilang ya semuanya gitu. Bisnisnya hancur gitu. Padahal kalau di koperasi, kalau koperasi kan kita berdasar kebutuhan. Kalau kita butuhnya itu terus ya udah itu terus gitu. Ya akan hidup terus koperasinya. Akan hidup terus roda perekonomiannya gitu. Ya akan tiba-tiba langsung anjlok gitu kan. Dan artinya karena kita berbisnis pada basicnya adalah pada anggota, itu akan lebih pasti ya. Karena sudah ada pasarnya. Iya. Walaupun pada akhirnya kita juga bisa mencakup elemen yang lain yang non anggota, tapi setidaknya kita sudah ada opportunity yang pasti. Benar sekali. Karena kalau bisnis yang lain kan mereka opportunity tapi nggak tahu lah sampai kapan. Tapi kalau anggota karena mereka sudah berkomitmen, tentu akan terus berbelanja, akan terus bertransaksi melalui bisnis yang sudah dirumuskan bersama. Benar sekali. Kalau misalnya suatu ketika ada kebutuhan yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi, ya kita akan berdiskusi lagi ya. Apa yang sebenarnya kita butuhkan lagi sekarang gitu. Misalnya saya butuh yang online itu apa sih? Online.
Misalnya kalau kita membutuhkan sayuran lah. Iya, oh sayuran. Ini kan lagi zamannya sayuran organik, gitu kan. Iya, Hidroponik dan tahanan lain pangan. sebagainya. Iya, oh gitu. Itu kan apa namanya? Misalnya kita butuh sayur kan tidak perlu apa namanya susah-susah nanam sendiri dan nanam sendiri. Padahal kalau kita berkoperasi itu kan misalnya ada yang punya lahan, nah, siapa yang punya apa namanya Yang bisa nanam. yang bisa nanam, siapa yang bisa apa namanya bikin racian apa namanya nutrisinya, siapa yang bisa mengendalikan hamanya, itu kan luar biasa gitu kan. Ya, kalau dari koperasi. Siapa yang tahu aturannya? Nah itu dia. Kena dia. Ya, artinya ini ketika integrasi terkoneksi itu juga dan kampus Merdeka ada pendidikan di situ. Iya, Dan benar prinsip sekali. kita ya, prinsip koperasi juga pendidikan berkoperasian Iya. itu bisa diwujudkan. Benar sekali. Kita tidak hanya berbicara pendidikan koperasi ya, tidak hanya tentang koperasi, tapi tentang tadi kalau kita usaha sayur mayur ya itu kita bisa tahu cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, langsung praktek, atau kemudian ketika kita berbisnis yang lain mungkin merchandise atau kemudian hal-hal lain, nah itu kita bisa saling belajar ya. Itu salah satu wujud pendidikan berkoperasian. Jadi ini juga salah satu usulan sih dari aku Mas Hendro. Jadi pendidikan berkoperasian itu jangan hanya kita berbicara mendidik anggota agar paham apa itu Iya, koperasi, benar. tapi pendidikan yang lain pun juga sangat penting. Benar. Karena di sini kita benefitnya tidak hanya benefit secara ekonomi Benar. atau kemudian benefit kita tahu koperasi bisa Benar. menjalankan, tapi kita juga bisa saling tukar ilmu atau kemudian mendidik anggota. Iya. Ya misal bolehlah ada koperasi simpan pinjam di Indonesia, boleh, kami tidak menolak itu. Iya, kita Karena tidak koperasi simpan pinjam pun juga bisa menerima semua orang karena Iya. namanya koperasi simpan pinjam. Itu juga dibutuhkan anggota. Iya. Nah, artinya ketika memberikan pinjaman, karena kita tahulah stereotipnya sekarang itu kan koperasi simpan pinjam itu banyak pinjam-pinjam doang tapi nggak ada yang simpannya. simpan. Nah, karena ada hal yang kurang, Iya. yaitu mendidik anggotanya yang meminjam. Jadi sebisa mungkin koperasi itu ketika memberikan pinjaman itu juga memberikan pendidikannya. Iya. Karena ketika dia meminjamkan untuk berwirausaha, Iya. berikan juga ilmu-ilmu berwirausahanya Benar sekali. supaya untung. Benar sekali. Jadi nggak cuma ngasih duit, Iya. nggak tahu bakalan Habis untung itu- atau rugi. Habis itu hilang gitu. Nah, Aduh. dan nggak ada lagi koperasi simpan pinjam yang bodong yang kemudian Iya. dia hanya memanfaatkan uang dari masyarakat kemudian pergi. Itu nggak akan ada Nggak lagi. ada lagi apa duit di gondol pengurus itu lagi kan. Atau koperasi yang kemudian stereotipnya buruk karena identik dengan rentenir, itu nggak ada Nah, lagi. apalagi Karena itu. di sini koperasi juga mendidik, memberi Iya. tambahan. Tentu Benar. anggota akan lebih senang, yang meminjam itu akan lebih Iya. senang. Benar. Itu kalau di pendidikan itu namanya adalah learning by doing. Learning by doing. Iya. Belajar berdasarkan dia melakukan. Ya. Dia harus melakukan juga belajar. Itu lebih apa namanya? Lebih masuk Lebih masuk. daripada cuma kita ngomong dan Iya. cuma memberikan itu. Jadi manfaatnya luar biasa. Iya. Gimana? Benar sekali. Kayaknya kita udah satu pemikiran ya, dan Iya. ada Iya. konklusi mungkin dari Mas Emil ada konklusi atau kesimpulan yang closing statement yang bisa disampaikan. Ya, closing statementnya adalah mungkin kembali lagi ya tadi omongan saya. Apa namanya, kita sedang kayak gini pandemi, mari kita bersabar, mari kita apa namanya saling mengingatkan kalau misalnya ada kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian mari kita apa namanya bersyukur juga dan jangan menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya. Ya aku cuma bisa ngomong gitu karena aku basicnya iya. Jadi apa namanya online tadi itu kan apa namanya tidak semua online akan selamat. Yang online yang akan selamat adalah online yang berdasarkan kebutuhan dan ya berdasarkan kebutuhan ya operasi. Ya, yang harus ketika kita berbicara online tadi ya berdasar kebutuhan, itu kebutuhannya harus berdasar pada anggota. Dan padahal kalau kita berbicara anggota masa kini, generasi saat ini itu kan
kebutuhannya atau keinginannya sering-sering berubah-ubah karena individualismenya masih tinggi. Dan itu bisa kita redam dengan ada konsep sesuai prinsip pertama, keanggotaan bersifat sukarela, artinya nanti dari berbagai elemen bisa masuk menjadi anggota koperasi, baik dari dosen, mahasiswa, buruh, tani, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi satu, kemudian saling integrasi, interkoneksi. Pada akhirnya mereka akan saling memahami, kemudian ada empati dan kebutuhan-kebutuhan pun mereka akan saling memperhatikan. Artinya tidak ada lagi banyak kebutuhan yang itu individualistis, tapi kebutuhan yang benar-benar itu kebutuhan bersama dan sudah didiskusikan dan juga sudah diinteraksikan antara anggota. Dan konsep ini pun koperasi sudah lama prinsip itu, tapi perlu kami tegaskan lagi, kami ingatkan kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat bahwa kita ada prinsip yang sukarela dan terbuka ini agar meredam individualisme itu. Pun juga ini bisa menjawab konsep kampus merdeka apabila kita berbicara kampus ya. Itu kampus merdeka, kita bisa belajar kepada mahasiswa jurusan lain, kepada jurusan PAI, atau kemudian kita belajar ke profesi lain, kepada tani, buruh, dan lain sebagainya. Itu kita akan lebih merdeka, kampus lebih merdeka ya sebenarnya. Bukan hanya kampus merdeka, tapi kampus Indonesia yang benar-benar merdeka. Dan pada akhirnya ketika koperasi bisa menerapkan itu dan melalui kampus merdeka, integrasi interkoneksi, itu pendidikan perkoperasian bisa menunjang juga, di mana koperasi simpan pinjam tadi kami usulkan juga untuk bisa lebih memberikan pendidikan, tidak hanya memberikan pinjaman saja, pinjaman lepas hilang tanpa tahu kemudian bagaimana uang itu diputarkan, atau kemudian apakah akan menguntungkan atau malah bisa menyengsarakan. Nah itu maka perlu adanya pendidikan perkoperasian. Jadi di sini pada intinya kami ingin mengingatkan lagi bahwa koperasi di Indonesia ini bisa tangguh apabila prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Khususnya tadi terkait dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, kemudian konsep kampus Uinsuka, visinya itu integrasi interkoneksi, serta ada kampus merdeka yang diusulkan oleh Mas Menteri. Nah, itu kayaknya ya Mas. Mungkin. Ada tambah lagi? Cukup ya. Oke. Nah, ada kelamaan sih. Nah, sekian teman-teman podcast kita kali ini, podcast Bikin Kopi. Bincang kekinian koperasi Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.